Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita mendaftarkan GrabMart pada usaha toko sembako. Ada beberapa langkah yang sebelumnya pernah saya lakukan dan berikut adalah tahapannya. Yang pertama adalah kita masuk ke situs GrabMart itu sendiri, www.grab.com. Nah, ini saya langsung buka linknya yang sudah muncul di Google Search. Nah, di sini ketika sudah masuk ke dalam situs Grabnya, kita tinggal isi detail usaha kita, karena kita akan menjadi GrabMart partner. Misalnya, saya isi seperti yang sebelumnya pernah saya isi, nama usahanya, isi selengkapnya. Isi nama lengkap kita, isi nomor handphone, email address, klik tick mark, klik I am not robot, lalu klik submit. Ketika sudah selesai klik submit, maka akan ada email notifikasi. Kita coba buka Gmailnya. Emailnya seperti ini, dari grab.com. Kita coba buka ya. Ada sebuah informasi bahwa ada kode verifikasi dan juga ada sebuah link untuk mengisi data yang lebih lengkap. Data-data apa saja yang harus dilengkapi? Ini ada cukup banyak, terutama data-data pribadi ya. Mulai dari KTP, foto selfie, dan seterusnya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini sangat menentukan cepat atau lambatnya proses terbentuknya GrabMart di usaha kita. Nah, KTP-nya di sini sesuai dengan yang diminta ya. Misalnya KTP-nya harus asli, tidak boleh fotokopi. Dan foto KTP harus terlihat dengan jelas. Jangan fotonya blur seperti itu. Kemudian foto selfie juga. Saat selfie itu harus terlihat memegang KTP dan KTP-nya tulisannya juga harus terlihat dengan jelas. Begitu juga dengan data-data yang lain yang diminta, NPWP, foto produk kita, foto tampak luar usaha kita, foto tampak dalam usaha kita, kemudian kalau ada foto logo, dan ada juga nanti buku rekening yang harus di-upload. Saat ngupload buku rekening, kalau teman-teman yang menguploadnya adalah sebuah buku, maka pastikan bukunya itu ada stempel basah. Dan kalau misalnya dari screenshot M-Banking, harus terlihat nomor rekening dan nama jelas, dan itu harus terlihat dari ujung atas sampai ujung bawah print screen-nya, untuk mempercepat proses penilaian berkas dari GrabMart itu sendiri. Nah, ketika sudah selesai, kita submit di link yang tadi, maka
akan ada feedback. Feedbacknya itu melalui dua hal. Yang pertama melalui email, yang kedua melalui telepon. Nah, biasanya ada feedback nih ketika kita sudah submit link yang tadi ada di email pertama, ada feedback email berikutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk menjadi mitra Grab Mart atau mitra Grab Merchant. Tahapan-tahapannya. Tahap langkah pertama sudah dilakukan tadi, yaitu dengan mengisi data-data yang tadi. Nah, sekarang di sini langkah berikutnya akan ada keterangan kita sedang berada di mana, sedang berada di tahap apa, itu akan ada keterangannya. Ikutin aja apa yang ada di panduan emailnya, seperti itu. Nah, kalau data yang tadi kita kurang, maka dia akan ada feedback. Contoh, kalau saya sebelumnya ternyata foto yang saya kirimkan KTP itu masih kurang valid, maka akan ada email lagi. Akan ada email lagi, foto dengan KTP, foto diri dengan KTP wajib diisi. Informasi rekening wajib, alamat wajib. Karena data yang saya isi kurang jelas, sehingga ada email ulangan lagi supaya kita mengisi dengan lebih jelas. Nah, kita hanya cukup membalas email dari pihak Grab ini aja. Dari pihak Grab ini kita cukup membalas, jadi tidak perlu mengisi link lagi. Kekurangannya apa? Kita balas di email. Balas mungkin secepatnya dan dengan kualitas yang terbaik ya, dengan terbaik dan benar menurut Grab, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau seandainya seluruh dokumen itu sudah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, maka tahap selanjutnya adalah kita akan dihubungin melalui telepon. Akan ada penawaran komisi yang akan diambil oleh Grab atas kerjasama ini. Kalau Grabnya lagi ada promo, itu komisinya sekitar 7%. Kalau lagi nggak ada promo, komisi yang akan diambil adalah 10%. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyetujuinya itu, akan ada lagi konfirmasi by telepon. Nah, di sini mungkin kita akan sering menyimak kondisi telepon kita pastikan aktif dan email juga senantiasa dipantau. Kemudian terakhir akan ada konfirmasi kita menyetujui kontrak dengan Grab. Ketika kita sudah menyetujui kontrak dengan Grab, maka akan ada kontrak yang dikirim dari pihak Grab. Ini formatnya ada dua email yang akan dia kirim. Yang pertama ada yang bentuknya dari ini pengiriman I am Adobe Assign, dan juga yang terakhir yang kedua ada Grab Taxi Holding. Kalau yang ini adalah perjanjian kerjasama dengan Grab. Ini email yang pertama. Terus yang kedua akan ada secara khusus email yang sudah kita sepakati tadi. Nah, di salah satu dari dua email ini itu kita melakukan tanda tangannya langsung di sini. Nanti akan diberikan petunjuk dari pihak Grab-nya bagaimana cara melakukan tanda tangan di email ini, seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah tanda tangan, biasanya saat tanda tangan itu diarahinnya tidak dalam bentuk tanda tangan dari pihak Grab-nya. Tapi saat tanda tangan itu diarahkannya mengetik nama saja dengan jelas. Kalau misalnya namanya Saipul, maka tanda tangannya dalam bentuk ketikan nama, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk tanda tangan, karena memudahkan untuk verifikasinya dari pihak Grab-nya. Nah, kalau seandainya kita sudah tanda tangan, itu akan langsung terkirim ke pihak Grab-nya. Jika sudah selesai tanda tangan, maka akan ada email yang menginformasikan bahwa pengajuan kita sudah disetujui menjadi
mitra Grab Merchant. Nah, ketika sudah disetujui, kita akan mendapatkan eh, email berikutnya lagi, yaitu mengenai eh, kita untuk menggunakan aplikasi Grab Merchant. Jadi, selain kita memiliki aplikasi GrabMart, ada aplikasi tambahan lagi yang perlu kita download di handphone kita atau di laptop kita, yaitu aplikasi Grab Merchant. Satu lagi adalah OVO, karena Grab Merchant ini nanti akan dikoneksikan dengan OVO. Jadi, ketika nanti ada transaksi, misalnya nanti ada transaksi, maka saldonya akan masuk ke OVO di hari itu. Lalu H plus satunya, saldo yang ada di OVO otomatis akan masuk ke rekening yang kita daftarkan. Jadi begitu prosesnya untuk mendaftarkan toko kita atau usaha kita ke dalam GrabMart. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang hendak membuka GrabMart bagi usahanya. Jika teman-teman suka dan bermanfaat dengan tutorial ini, jangan lupa subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.